Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan ini maudhu atau tema kesempatan ini adalah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saya ambil dari kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, yaitu artinya adalah nur-nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Shahifah 530, dengan tema yaitu cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nikmatnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akibatnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bahagianya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah kajian Islam berikut ini, insya Allah akan memberikan cahaya hati untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bukhtu na'un minal ibli wal juzuru jam'u jazurin wa huwa al ba'iru. Yang dimaksud kata al bukhtu adalah sejenis yaitu sejenis sapi. Dan yang dikatakan juzur adalah jamak dari kata mufrad jazurin. Yang dimaksud juzur adalah unta. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir qad tawatara ya'ni hadisal Kautsari min turqin tufidul qat'a inda kasirin min aimadil hadisi wa kadzalika ahadisul khawdi. Imam Hafidz Ibnu Katsir berkata bahwasanya telah menjadi mutawatir atau kuat, yaitu hadis tentang telaga Kautsar yang sumbernya dari berbagai cara yang memberikan faedah yang sangat pasti, memberikan faedah yang pasti tentang yaitu imam-imam hadis memberikan kepastian tentang telaga Kautsar, yaitu telaga untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadis tentang hadis tentang telaga yang ada pada Kautsar, yaitu telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah beberapa yaitu imam-imam hadis yang sangat kuat, yang sangat pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fa tafdiluhu bil wasilati wat darajatir rafi'ah wal fadilati fara'a muslimun min hadisi Abdullah bin Umar bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum al muadzina faqulu misla ma yaqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran summa sallallahu li al wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi ila li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li al wasilata khalat alaihi syafa'atu. Artinya adalah bab tentang keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasulullah sebagai lantaran dan derajat yang sangat mulia dan sangat agung, sangat tinggi dan sangat mulia. Imam Muslim meriwayatkan yang sumbernya dari Abdullah bin Umar bin As bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila kamu semua mendengarkan tukang adzan, yaitu seorang adzan yang mengumandangkan adzan sholat, maka jawablah seperti apa yang dikumandangkan oleh tukang adzan. Kemudian membacalah sholawat kepadaku. Maka siapa yang membaca sholawat kepadaku dengan sekali bacaan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya doa, yaitu doa selamat kepadanya, yaitu 10 kali doa selamat. Kemudian mintalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku dengan lantaran aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai lantaran, yaitu permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wasilah atau permintaan itu adalah derajat yang ada di surga, yang tidak layak kecuali untuk hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga berharap
Aku juga berharap aku bisa menjadi yaitu wasilah atau lantaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang minta lantaran kepadaku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah orang yang menempati syafaatku, yaitu syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi kita semua ini orang Islam, ini adalah orang yang bisa minta Allah lewat lantaran syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena dengan lantaran kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan menjawab doa selamat kepada kita semua. Karena dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, utusan Allah, mempunyai derajat yang sangat tinggi, derajat yang sangat mulia, orang yang paling utama, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi adalah derajatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Katsirin al-wasilatu alamun ala a'la manzilatin fil jannati. Imam Hafidz Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud wasilah atau lantaran adalah di situ adalah suatu nama yang lebih atas atau lebih mulia dari derajat yang ada di dalam surga. Wahia manzilatu Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam wa daruhu fil jannati. Yang dimaksud wasilah adalah rumahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, rumahnya Rasulullah adalah ada di dalam surga. Wahia aqrabu amkinatil jannati ilal arsy. Wasilah adalah yang paling dekat pada tempat surga sampai ke aras. Jadi namanya wasilah itu adalah suatu tempat di dalam surga yang paling dekat sampai surga sampai ke aras. Rumah surga sampai ke aras. Walama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'damal khalqi ubudiyatan li rabbih wa a'lamahum bihi wa ashaddahum lahu khasyatan wa 'azzamahum lahu mahabbatan kanat manzilatu aqrabul manazili ila Allah taala wa hiya a'la darajatin fil jannati. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling agung kepada Tuhannya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan pengertian bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling agung dan hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba Allah yang paling besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih dekat derajat mendekati derajat adalah derajat atau rumah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut adalah derajat yang paling tinggi di dalam surga, yaitu rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wa amara sallallahu alaihi wasallam ummatahu ayas'aluha lahu liyanalu bihadza du'ai az-zulfa wa ziyadatal imani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada umatnya, kita semua orang mukmin, mukminin, mukminat, laki-laki maupun perempuan, kita semua sebagai umat Rasulullah untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umatnya, umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam supaya memperoleh doa ini, yaitu doa yang suci, dan supaya tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fa innallaha ta'ala qaddaraha lahu bi asbabin minha du'a ummati lahu biha bima talunaluhu ala yadihi minal huda wal iman. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala adalah mentakdirkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah takdir sebab yang paling, sebab atau lantaran yang paling agung, yaitu doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, di mana umatnya akan memperoleh hidayah, memperoleh iman, mendapatkan iman, mendapat hidayah dengan lantaran yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal fadilatu fayya al martabatu az-zaidatu ala sairil khalaiqi. Adapun fadilah atau keutamaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah suatu tingkatan yang menjadi tambahan atau kelebihan Rasulullah atas makhluk-makhluk yang lain. Rasulullah mengalahkan semua makhluk. Tidak ada makhluk yang paling utama kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada keutamaan nabi yang paling utama, hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang paling utama, mengalahkan nabi-nabi yang lain, mengalahkan manusia-manusia yang lain, mengalahkan orang-orang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu an takuna manzilatan ukhra, dan ini juga mungkin juga ini adalah suatu rumah yang lain, yaitu rumah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa ibnu Mardaweh an aliin Marduwe an Ali radhiyallahu anhu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala idza sa'altumullah fasaluli alwasilata qalu ya Rasulullah man yaskunu ma'aka qala Aliyun wa Fatimatu wal Hasanu wal Husainu. Kemudian Imam Ibnu Marduwe meriwayatkan yang sumbernya dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, apabila kamu semua itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah lantaran kepada aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat berkata, "Hai Rasulullah, siapa yang tinggal bersamamu hai Rasulullah? Siapa yang tinggal bersamamu hai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yang tinggal bersamaku adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang tinggal bersamaku juga Fatimah, juga Hasan, juga Husain, yaitu cucu-cucuku yaitu Hasan dan Husain tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga." Wa idza bin Abi Hatim min hadis aliin aidan anahu qala ala min baril kufati ayyuhan nasu inna fil jannati lu'ataini ikhdawma bayda'u wal ukhra safra'u fa amal bayda'u fa innaha ila budnanil arsy wal maqdamu al mahmudu minal lu'lu'i al bayda'i sab'una alfi ghurfatin kullu baitin minha salasatu amyalin wa ghurfatuha wa abwabuha wa asirratuha wa sukanuha min irkin ay aslin wahidin wa ismuha al wasilah hiya li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa safra'u fiha mislu dalika hiya li Ibrahim alaihissalam wa ahli baitihi. Artinya adalah sebagai berikut ini, bahwasanya di hadapan sahabat atau Imam Ibnu Abi Hatim dari hadis Ali, sumbernya dari hadis Ali radhiyallahu anhu juga, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar ketika di Kufah, yaitu dengan ucapan Rasul sebagai berikut ini, "Hai manusia, sesungguhnya di dalam surga itu ada dua mutiara. Salah satunya salah satunya adalah putih dan mutiara yang lain adalah kuning. Adapun mutiara yang putih, maka itu adalah mutiara sampai di dalam aras. Dan makom yang terpuji yang berupa intan yang putih yang jumlahnya ada 70.000 kamar, di mana setiap kamar dari 70.000 kamar itu ada 3 mil ditempuh dalam jangka waktu 3 mil. Subhanallah. Dan kamar itu pintu-pintunya dan perangkatnya semua serta orang yang tinggal di dalam kamar tersebut adalah satu dari asal yang satu, yang namanya adalah wasilah. Wasilah adalah lantaran, wasilah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, wasilah itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mutiara yang kuning juga seperti itu. Mutiara yang kuning adalah untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarga Nabi Ibrahim. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang yang berhak mendapatkan surganya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, ridha kepadamu dan surga darimu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatikan nar. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kebencianmu dan dari api neraka. Doa yang selalu kita panjatkan setelah kita melaksanakan sholat.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta surga ridhomu dan surgamu ya Allah, dan kami berlindung dari kebencianmu dan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Wa ibni Abbasin fi qouli ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surat Ad-Duha ayat 5. Qala a'tahullahu fil jannati alfa qasrin fi kulli qasrin ma yanbaghi lahu minal azwaji wal khadami. Rawahu Ibnu Jaririn wa Ibnu Abi Khatimin. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Jarir dan sahabat Ibnu Khatim yang sumbernya dari Abbas radhiyallahu anhu di dalam ucapannya atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pada surat Ad-Duha ayat 5, yaitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan aku akan memberikan kepadamu Muhammad kemudian Tuhanmu menjadi ridho, menjadi senang. Maka di sini Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, yaitu 1000 gedung di dalam surga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, jumlahnya adalah 1000 gedung, dan setiap gedung itu ada beberapa bidadari dan pembantu bidadari. Subhanallah, setiap gedung ada bidadari dan pembantu bidadari. Dan di dalam surga itu adalah 1000 gedung untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap satu gedung ada beberapa bidadari dari surga dan pembantu dari surga, dan jumlahnya adalah 1000 gedung untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang penting kita lakukan adalah kita semua menjadi seorang muslimin dan muslimat yang diberi keberkahan hidup kita. Semoga Allah memberi keberkahan untuk kita semua, barokah ilmu, barokah anak, barokah istri, barokah keluarga, barokah usaha, barokah umur, barokah ibadah. Kita semua sampai itu dalam yaitu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafahtahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jika suatu penduduk suatu negara atau kota pada beriman dan bertakwa, maka aku Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Semoga kita semua diberikan keberkahan, keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua masyarakat bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. NKRI diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatnya barokah, pemerintahannya barokah, kemudian ulamanya barokah, waliul amri pemerintahnya barokah. Semua diberikan perlindungan, rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, kita semua adalah menuju nurnya Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati zatnya Allah, bisa menikmati cahaya atau nurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan barokah majelis dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya Allah, sholatan takunu lana ya Allah wa lakum ya Allah, likulli dzikrin makhrajan, likulli hammin farjan warzuq lana wa lakum ya Allah rizqan kalima, warzuqna wa lakum ya Allah rizqan halalan wasi'an thayyiban katsiran wasi'an mubarakan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'ala bi abduka
abduka wa rasuluka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka ya Allah bima sta'adaka bi abduka wa rasuluka wa habibuka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga manfaat dan barokah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ikuti dengan episode berikutnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita menikmati sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menarik, sunnah Rasulullah yang tiada habisnya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luas, yang sangat dalam. Selalu ikuti terus menerus. Ikuti bersama dengan Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube yaitu WAP Channel. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.